Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwit Putraningsih, mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, Prodi S1 Keperawatan 7B. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai hasil analisa jurnal ambulasi dini. Yang pertama, peneliti. Pada jurnal nasional, penelitinya adalah Rodi Widiantoro, sedangkan jurnal internasional penelitinya adalah Hana Hussein Ahmed. Untuk tahun penelitian, pada jurnal nasional yaitu tahun 2018, sedangkan jurnal internasional pada tahun 2019. Untuk judul jurnalnya, pada jurnal nasional yaitu Program Ambulasi Dini terhadap Perubahan Frekuensi Pernafasan Pasien Postoperasi. Sedangkan pada jurnal internasional, The Effect of Early Ambulation on Hemodynamic and Perfusion Indices Post-Cardiac Surgery atau pengaruh ambulasi dini terhadap hemodinamik dan indeks perfusi pasca bedah jantung. Selanjutnya, metode penelitian. Pada jurnal nasional, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuasi eksperimental, desain, dan post-test control grup setelah diberikan intervensi ambulasi dini. Kemudian, untuk jurnal internasional, penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai indeks hemodinamik dan perfusi pasien bedah jantung sebelum dan setelah operasi sehubungan dengan mobilisasi pasien. Selanjutnya, waktu penelitian. Pada jurnal nasional, waktu penelitiannya yaitu tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2017. Sedangkan pada jurnal internasional pada bulan Januari hingga April 2018. Untuk tempat penelitian, pada jurnal nasional di RSUD Dr. Aji Darmo Rangkas Bitung di ruang ICU. Sedangkan jurnal internasional dilakukan di ICU Bedah Kardiotoraks Rumah Sakit Universitas Utama Mansoura. Selanjutnya, jumlah responden. Pada jurnal nasional, jumlah respondennya adalah 99 responden yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok intervensi ambulasi sebanyak 75 responden dan kelompok kontrol sebanyak 24 responden. Pada jurnal internasional, jumlah respondennya berjumlah 60 pasien dewasa. Kriteria responden pada jurnal nasional yaitu pasien-pasien postoperasi, sedangkan pada jurnal internasional yaitu pasien dengan stabilitas fungsi pernafasan kardiovaskuler. Selanjutnya, instrumen atau alat ukur. Pada jurnal nasional, instrumen pada penelitian ini menggunakan post-test control group. Sedangkan pada jurnal internasional menggunakan lembar ambulasi awal untuk pasien bedah jantung yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan literatur terbaru, yaitu terdiri dari 3 bagian. Bagian 1 berkaitan dengan data kesehatan dasar praoperasi pasien seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan jenis operasi. Pada bagian kedua, terlibat catatan indeks hemodinamik meliputi 5 indikator utama sebagai tingkat
pulse, perfusi, denyut jantung, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, dan MAP. Pada bagian terakhir, termasuk catatan indeks perfusi yang terdiri dari 3 indikator utama sebagai CVP, suhu tubuh, dan capillary refill time. Selanjutnya, cara pengumpulan data. Pada jurnal nasional, pengumpulan data pada penelitian diperoleh dari 99 responden yang terdiri dari 75 responden diberi intervensi ambulasi dini 4 jam setelah operasi dan selama 3 hari, sedangkan 24 responden kelompok kontrol tidak diberikan intervensi, namun intervensi diberikan setelah hari ketiga. Data penelitian diolah menggunakan analisis univariat, statistik, deskriptif, analisa uji beda, dan analisa multivariat. Sedangkan pada jurnal internasional, pengumpulan data pada penelitian ini didapatkan dari data kesehatan dasar pasien diperoleh sekali sebelum operasi untuk kedua kelompok menggunakan bagian 1. Kelompok early ambulation diinstruksikan dan dilatih tentang upaya ambulasi dan jadwal sebelum operasi. Indeks hemodinamik bagian kedua dan perfusi bagian ketiga dipantau dan dicatat sebagai data dasar sebelum operasi kecuali CVP untuk kedua kelompok. Menurut protokol unit, semua pasien disapi dan diekstubasi dalam waktu 6 jam pasca operasi. Setelah ekstubasi, pasien early ambulation diinstruksikan untuk memakai sabuk dada sebelum memulai mobilisasi untuk mendukung luka mereka. Kemudian, mereka mendorong melakukan upaya ambulasi. Namun, kelompok hospital care menerima perawatan rumah sakit. Indeks hemodinamik dan perfusi pasca operasi dipantau sebelum dan sesudah setiap upaya ambulasi untuk kedua kelompok pada hari operasi. Setiap upaya diambil dari 5-10 menit. Indeks direkam sebelum setiap upaya sementara pasien berada pada posisi terlentang. Pasca upaya ambulasi, pasien beristirahat selama 5 menit, maka indeks hemodinamik dan perfusi dipantau. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dari jurnal nasional. Analisa uji beda dengan analisa bivariat. Analisa uji beda independen pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol terdapat perbedaan frekuensi pernafasan pada pasien post-operasi sesudah intervensi antara kelompok ambulasi dengan kelompok kontrol didapatkan p-value 0,00 atau kurang dari 0,005. Secara statistik dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara frekuensi pernafasan pada kelompok yang mendapatkan intervensi ambulasi, frekuensi pernafasan 16 sampai dengan 18 kali per menit. 67 responden, 89,3%, sedangkan pada kelompok kontrol, frekuensi pernafasan 16 sampai dengan 18 kali per menit, 10 responden, 41,7%. Artinya bahwa intervensi ambulasi dini dapat meningkatkan frekuensi pernafasan pada pasien post-operasi. Selanjutnya, kelayakan model FIT, analisa multivariat. Uji kelayakan model FIT menilai
keefektifan intervensi terhadap frekuensi pernafasan dengan nilai mean 2 log likelihood dan nilai signifikannya. Kelayakan model fit frekuensi pernafasan pada kelompok intervensi ambulasi didapatkan penurunan nilai mean 2 log likelihood setelah dilakukan intervensi ambulasi dini sebesar 79,013 dengan P sama dengan 0,00 kurang dari 0,05. Secara statistik, dapat disimpulkan bahwa model dengan variabel independen atau intervensi ambulasi, usia, jenis kelamin, pendidikan, jenis operasi, dan hemoglobin memberikan akurasi yang baik untuk memprediksi perubahan frekuensi pernafasan pada pasien postoperasi dan signifikan dengan P sama dengan 0,000 atau kurang dari 0,05. Selanjutnya, uji keseluruhan model. Uji keseluruhan model memberikan informasi model fit atau goodness of fit dengan data frekuensi pernafasan pada kelompok intervensi. Uji keseluruhan model ini memberikan informasi model fit dengan data. Berdasarkan uji statistik, disimpulkan bahwa nilai chi-square lebih dari 0,005 sehingga nilai probabilitas untuk intervensi ambulasi signifikan. Intervensi ambulasi memiliki model penelitian yang layak digunakan untuk memprediksi frekuensi pernafasan karena P sama dengan 0,517, yaitu lebih dari 0,05. Untuk pembahasannya, hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori dari Perry 2010, yaitu ambulasi dini sangat penting pada pasien postoperasi karena untuk mencegah gangguan frekuensi pernafasan, mempercepat penyembuhan luka, mencegah terjadinya infeksi dan kekakuan pada otot atau sendi. Latihan ambulasi dini dapat meningkatkan sirkulasi darah yang akan memicu penurunan nyeri dan penyembuhan luka lebih cepat. Terapi latihan dan ambulasi merupakan modalitas yang tepat untuk memulihkan fungsi tubuh bukan saja pada bagian yang mengalami cedera, tetapi juga pada keseluruhan anggota tubuh. Tetapi latihan dapat berupa pasif dan aktif exercise. Terapi latihan juga dapat berupa transfer, posisi, dan ambulasi untuk meningkatkan kemampuan aktivitas mandiri. Intervensi ambulasi dini yang diberikan kepada responden menggunakan sistem self-care. Bantuan diberikan pada 4 jam post-operasi secara penuh. Whole compensatory system. Ambulasi dini merupakan suatu tindakan keperawatan kepada responden dengan memberikan bantuan secara penuh tentang ambulasi dini pasca operasi pada responden dikarenakan ketidakmampuan responden dalam memenuhi atau melakukan ambulasi dini. Tindakan perawatan secara mandiri yang memerlukan bantuan dalam pergerakan, pengontrolan, dan ambulasi serta adanya manipulasi gerakan. Selanjutnya, hasil dari jurnal internasional. Efek kelompok early ambulation utama mengenai indeks hemodinamik dan perfusi pra dan pasca operasi.
Data menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam denyut nadi perifer dan denyut jantung dari waktu ke waktu selama upaya ambulasi dengan nilai P masing-masing kurang dari 0,005 dan 0,007. Perbandingan berpasangan mengungkapkan perbedaan yang signifikan antara upaya praoperasi dan pasca pertama dan kedua, dan upaya ambulasi pra dan pasca ketiga. Namun, tidak ada perubahan statistik dalam kaitannya dengan tekanan darah sistolik dan tekanan arteri rata dari waktu ke waktu selama penelitian. Sebaliknya, tekanan darah diastolik berkurang secara signifikan dari waktu ke waktu dengan nilai P 0,003 dan perbandingan berpasangannya menunjukkan penting perbedaan antara pembacaan upaya praoperasi dan pra ketiga. Selain itu, semua indeks perfusi dan kaitannya dengan central venous pressure atau CVP, suhu tubuh dan waktu normal capillary refill time menyiratkan perbedaan yang signifikan dari waktu ke waktu dengan nilai P kurang dari 0,0005 untuk semua indeks. Selanjutnya, indeks hemodinamik dan perfusi kelompok perawatan rumah sakit pra dan pasca operasi. Temuan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu dalam kaitannya dengan denyut nadi perifer dan denyut jantung dengan nilai P 0,001 untuk semua. Perbandingan berpasangan untuk denyut nadi perifer dan denyut jantung mengungkapkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara pembacaan praoperasi dan semua pasca operasi. Sebaliknya, ada pengurangan yang signifikan dari waktu ke waktu sehubungan dengan tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik dengan perbedaan yang signifikan secara statistik hanya dengan tekanan darah diastolik yaitu P sama dengan 0,001. Dengan demikian, perbandingan berpasangan untuk tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik mewakili perbedaan yang signifikan antara upaya praoperasi dan pra ketiga. Namun, demikian data menyiratkan peningkatan yang nyata tentang MAP atau mean arterial pressure dari waktu ke waktu selama periode penelitian dengan P sama dengan 0,013 dan perbandingan berpasangannya menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pembacaan upaya praoperasi dan pra ketiga mengenai indeks perfusi seperti CVP, suhu tubuh, dan capillary refill time. Temuan menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik di semua indeks dengan nilai P kurang dari 0,0005 untuk semua indeks. Perbandingan berpasangan CVP menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik hanya antara pembacaan upaya pertama dan ketiga. Pembahasannya, pada pasien bedah jantung sering memiliki cadangan kardiovaskuler yang buruk pasca operasi. Manajemen pasca operasi untuk CSP atau pasien bedah jantung adalah pendekatan kesehatan komprehensif yang penting dan tepat waktu. Hasil penelitian ini konsisten dengan
Camargo et al. Dan Yunis dan Ahmed yang mendeteksi peningkatan yang signifikan dalam skor rata-rata denyut jantung setelah latihan pasif di antara pasien dengan ventilasi mekanik. Selain itu, Asghari et al. Memperhatikan perbedaan yang signifikan dalam detak jantung selama hari pertama dan ketiga mobilisasi antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Temuan penelitian ini didukung oleh El-Sayed dan Ahmed et al. Yang mencatat bahwa systolic blood pressure secara signifikan meningkatkan pada kelompok aktivitas awal dan menurun pada kelompok kontrol pasca operasi, sedangkan diastolic blood pressure hanya menurun pada kelompok aktivitas awal. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa indeks perfusi mengenai CVP dan suhu tubuh meningkatkan pada kelompok early ambulation dan hospital care dengan kenaikan kecil di antara pasien early ambulation dibandingkan dengan pasien hospital care. Meskipun sebagian besar pasien early ambulation kembali ke waktu siar normal, mereka dengan cepat, tetapi sebagian besar pasien hospital care tertunda. Selain itu, semua indeks perfusi menunjukkan perbedaan signifikasi statistik dari waktu ke waktu pasca mobilisasi. Kemudian temuan penelitian ini menunjukkan efek positif pada ambulation dini, yaitu pada indeks hemodinamik dan perfusi pasien pasca operasi. Selanjutnya, kelebihan jurnal. Kelebihan jurnal pada jurnal nasional yang pertama, penelitian memberikan intervensi pada responden dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ambulasi dini memberikan pengaruh secara signifikan terhadap perubahan frekuensi pernafasan pasien post-operasi. Yang kedua, metode penelitian diuraikan cukup jelas, yaitu sampel, tempat tinggal, dan waktu penelitian. Yang keempat, pada jurnal penelitian ini memaparkan jumlah cukup jelas mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya jurnal ini. Yang terakhir, pada jurnal penelitian ini, penggunaan tata bahasa yang sesuai dengan EYD. Untuk kelebihan jurnal internasional, yang pertama, metode penelitian diuraikan cukup jelas, yaitu sampel, tempat penelitian, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan teknik intervensi. Yang kedua, penelitian memberikan intervensi pada responden dan hasil penelitian menunjukkan bahwa efek positif ambulasi dini pada indeks hemodinamik dan perfusi kardiak surgical patient atau pasien bedah jantung pasca operasi. Yang ketiga, isi abstrak cukup jelas, sehingga dengan membaca abstraknya saja, pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Untuk kekurangan jurnal, yang pertama, pada jurnal nasional, pada jurnal penelitian ini, teknik intervensi tidak dijelaskan secara detail. Kemudian dalam jurnal penelitian tidak mencantumkan manfaat jurnal. Sedangkan pada jurnal internasional, pada jurnal penelitian ini, peneliti tidak mencantumkan tujuan umum dan khususnya. Yang kedua, tingkat dan intensitas nyeri pasien tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini. Yang terakhir, rekomendasi. Rekomendasi untuk jurnal penelitian nasional, yaitu perlunya pengaplikasian program ambulasi dini, karena program tersebut dapat meningkatkan frekuensi pernafasan pasien post-operasi. Dan untuk jurnal internasional,
Rekomendasi untuk penelitian ini yaitu perlunya untuk merancang langkah-langkah yang lebih mendetail tentang ambulasi dini untuk pasien yang sakit kritis dan menekankan pada perawat untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya dan manfaat ambulasi dini. Baik, cukup sampai di sini untuk penjelasan mengenai hasil analisa jurnal ambulasi dini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.